Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Anda pikir sulit? Oke, kita mulai. Kita kenalan dulu nggak sih? Asik. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik? Ayo kita pelajari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang mempunyai efek fisiologis dalam tubuh yang memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, prebiotik. Prebiotik merupakan mikroorganisme hidup atau bakteri baik yang secara natural ada di dalam usus, atau mikroorganisme baik yang sengaja dikembangbiakkan sebagai suplemen makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi dengan jumlah seimbang akan memberikan dampak positif bagi kesehatan. Selanjutnya, prebiotik. Prebiotik adalah senyawa natural dalam makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus, yang berfungsi sebagai suplemen untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang baik di dalam sistem pencernaan tersebut. Apa aja sih jenis-jenis dari senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik? Nih ya dijelasin ya. Jenis senyawa bioaktif yang pertama itu ada alkaloid, yaitu golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik yang dapat ditemukan pada tumbuhan. Kemudian itu ada flavonoid, yaitu jenis antioksidan yang terkandung pada coklat. Dan kemudian ada steroid, itu senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Kemudian itu ada diterpenoid, yaitu kelompok senyawa kimia yang terbentuk dari tiga unit terpena, sering dikaitkan dengan senyawa yang tersusun dari 6 unit isoprena. Kemudian itu ada saponin. Saponin ini jenis senyawa kimia yang berlimpah dalam berbagai spesies tumbuhan. Kemudian itu ada tanin. Tanin ini adalah senyawa alami yang ditemukan dalam makanan atau minuman. Kemudian itu ada jenis senyawa probiotik. Senyawa probiotik ini meliputi yang umum itu dari genre Bifidobacterium dan Lactobacillus. Beberapa contohnya itu seperti Bifidobacterium bifidum, kemudian ada Bifidobacterium breve, lalu ada Bifidobacterium infantis, lalu ada juga Bifidobacterium longum. Dan dari beberapa Lactobacillus itu diantaranya ada Lactobacillus acidophilus, kemudian ada Lactobacillus casei, ada Lactobacillus plantarum, kemudian ada Bactolacillus reuteri, kemudian ada Lactobacillus rhamnosus, dan ada Lactobacillus GG. Kemudian ada satu jenis dari ragi, yaitu Saccharomyces boulardii. Kemudian bakteri Yeager, atau kita itu sering kenal dengan bakteri baik, itu ada Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada jenis prebiotik, yaitu fruktan tersusun dari inulin dan fructo-oligosakarida. Kemudian ada galacto-oligosakarida, yaitu hasil dari laktosa atau gula yang terdapat pada susu. Kemudian ada oligosakarida dari pati resisten. Kemudian ada oligosakarida non karbohidrat, itu senyawa flavanol.
Dan yang terakhir itu ada oligosakarida dari pektin atau pektin oligosakarid. Terima kasih. Iya, kita bahas contoh-contoh dari senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Contoh dari senyawa bioaktif yaitu ada lipid, protein, peptida, asam amino, neurotoksin, polisakarida, klorofil, karotenoid, vitamin, mineral, dan pigmen. Contoh dari probiotik yaitu ada yogurt, keju, tempe, acar, dan kimchi. Contoh dari prebiotik yaitu tanaman polong-polongan seperti arcis dan buncis, buah-buahan, beri seperti stroberi, blueberry, dan sayuran seperti asparagus, bawang, dan makanan siap saji seperti sereal, biskuit, dan roti. Yo, masih belum capekan lihat kami. Terakhir. Kita tahu pasti senyawa bioaktif, probiotik, dan prebiotik pasti ada manfaatnya. Nih, kami jelasin manfaatnya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari bioaktif, probiotik, dan prebiotik. Yang pertama itu ada senyawa bioaktif. Senyawa ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, di antaranya ialah sebagai antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Selanjutnya, manfaat dari probiotik diantaranya ialah membantu proses pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, antibiotik alternatif. Probiotik selain memproduksi asam laktat, asam asetat, hidrogen peroksida, laktoperoksidase, lipopolisakarida, dan beberapa antimikrobial lainnya, juga menghasilkan bakteriosin, membantu mengatasi sindrom iritasi usus besar dan gangguan saluran pencernaan lainnya. Selanjutnya ada manfaat dari prebiotik, diantaranya ialah menjaga kesehatan saluran pencernaan, meningkatkan imun anak, meringankan gejala irritable bowel syndrome, dan penyakit Crohn. Kemudian selanjutnya mengurangi risiko obesitas pada anak.